Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya ke cerita yang pertama. Halo Bang, terima kasih sudah mau membaca cerita ini. Thank you. Nama aku Nadia. Dan ini adalah kisah seram selama tinggal di rumah bawang. Dinamain rumah bawang karena pengen aja saking banyaknya cerita serem di rumah bawang. Rumah bawang tuh walau serem-serem gitu ya tetap kita tinggalin juga selama 5 tahun. Tahun kedua orang tua asuh kita jadi lebih sering di rumah bawang daripada di Jakarta. Dan selama di rumah bawang, tugas orang tua asuh juga dilakukan di sini. Orang tua asuh ngadepin hal macam-macam kayak ngedoain orang sakit fisik atau mental, konseling pernikahan, sampai orang kerasukan. Selama orang tua asuh tinggal di rumah bawang, jujur kita jadi lebih capek karena tamu mereka banyak banget. Sehari bisa 15 kali aku bikin teh. Waduh. Dan yang datang kebanyakan membawa aura negatif. Ada yang sedih atau depresi karena ditinggal suami, yang lagi sakit, keluarga yang lagi bertengkar, suami istri yang marahan, anak yang tantrum, yang trauma pasca sampai yang itu kerasukan. Mana waktu itu masih libur kenaikan kelas, jadi nggak ada waktu buat main-main. Mira juga stres karena nggak bisa pacaran. Haha, ini satu haha. Yang paling kasihan Mbak Didi. Soalnya nama panjangnya Didi Badidi Hoi. Dia masak bisa 2 kali sehari dalam jumlah banyak. Karena prinsip ibu bapak, semua yang masuk rumah harus dikasih makan. Tukang galon juga kadang kebiasaan makan di rumah nih. Emang dia menghemat kalau begitu ceritanya. Ini kerasukan yang epic menurut aku. Waktu itu kita semua lagi ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Ibu dari dapur bilang kalau dia nyium bau apek kayak bau keringat kena matahari gitu. Ibu nanya, apa ada baju yang dijemur nggak kering? Yang kita jawab nggak ada karena lagi musim kemarau, jadi baju cepat kering. Ibu geleng-geleng, terus bisik ke bapak. Kita kira mau dimarahin. Gista, Mira, dan Gilbert naik ke atas, kata ibu. Wah, nggak beres nih, sahut bapak. Aku sama Mbak Didi lihat-lihatan sambil nunduk karena takut dimarahin. Tapi bingung juga kenapa yang disalahin cuma kita berdua. Gak lama dari itu tiba-tiba ada yang gedor pintu. Oh, anador kerasukan. Bawa masuk. Saya sudah lihat tadi ada makhluk hitam dan besar di dapur. Ternyata kalian mau datang. Wah, ucap bapak. Jadi ternyata ibu dan bapak udah ada firasat datangnya roh jahat. Ibu nyium baunya, sementara bapak lihat sosoknya. Yang kerasukan lagi-lagi perempuan usia 20-an. Bingung banget, gak pernah lihat laki-laki kerasukan kecuali di TV yang aing mau. Muka perempuan ini merah banget dan urat-urat lehernya udah keluar. Aku dan Mbak Didi disuruh mendekat dan ikut berdoa. Posisinya kita ngelilingin yang kerasukan lah bang. Cuma kita di belakang ibu dan bapak, sementara perempuan yang orang tuanya di depan kita. Kini suara bapak dan ibu mulai meninggi dan kenceng. Beda kayak kerasukan-kerasukan sebelumnya, mereka santai aja. Udah 2 jam didoain gak ada perubahan. Perempuan itu kadang pingsan terus 15 menit lagi ngulah, teriak-teriak dan joget-joget gak jelas. Dia juga ngatain bapak dan ibu, bilang kalau mereka akan masuk neraka dan doa mereka gak ada apa-apanya. Kadang sambil nunjuk-nunjuk. Dia juga ngatain bapak dan ibu, bilang kalau mereka akan masuk neraka dan doa mereka gak ada apa-apanya. Kadang sambil nunjuk-nunjuk. Sumpah bang, pengen aku keplak pakai sendal karena ngeselin banget. Beberapa saat kemudian bapak dan ibu kayak capek banget. Dia minta istirahat sebentar. Aku kasih minum ke bapak dan ibu dan keluarga perempuan itu. Perempuan itu juga udah lemes, tapi pas dikasih minum ya malah dimuncratin ke muka ibu. Banyak orang bilang kucing bisa melihat hantu. Makanya ketika kucing saya diam menatap tembok, aku tahu dia sedang melihatku. Diajak ngobrol lah orang tuanya. Ditanya lebih detail lagi, asal muasal kenapa perempuan itu bisa kerasukan, apakah tantrum, apakah depresi, atau emang kerasukan. Terus ibu dan bapak minta tolong kami pegang perempuan itu yang udah agak tenang. Tapi kata ibu, dibentak kalau misalkan ngulang atau teriakan. Ya udah, ini momen yang aku tunggu-tunggu. Aku bisa marahin perempuan itu. Yes, nggak deng, aku nggak berani. Paling cuma bilang, udah diem gitu aja bang. Ngeri kecambak atau kecakar sih. Usut menyusut, ternyata orang tua perempuan ini suka kedukun bang waktu muda. Mereka bilang dulu pernah minta kekayaan ke orang pintar dan ya mereka kaya banget sih bang, sampai punya perusahaan yang karyawannya ribuan. Tapi mereka ngaku katanya udah tobat pas anak perempuannya udah mulai pubertas. Usahanya sempat turun dan hampir bangkrut, tapi bangkit lagi 2 tahun belakangan ini. Mereka bilang dulu tumbalnya itu anak sendiri. Mereka mikir pendek dulu karena awalnya mereka ala-ala mau child free dan mikir bakal gak sayang sama anak sendiri karena gak suka anak kecil dua-duanya. Jadi syarat dukun tersebut mereka iakan dengan gampangnya. Mungkin seiring berjalannya waktu mereka jadi sayang sama si anak kali ya bang.
Makanya dibawa ke sana kemari untuk diobatin. Lu sendiri yang kayak gitu. Terus ditanya apakah punya jimat yang dipegang, mereka akunya sih udah tobat dari lama dan udah nggak percaya gituan. Batu ada nggak yang dipegang gitu? Gue kira batu apa? Tanya ibu tiba-tiba, ibu asuh aku nih OP banget emang bang. Katanya beliau bisa ngeliat sesuatu kayak masa lalu dan jelas banget kayak nonton TV. Bapak perempuan itu bilang kalau sempat dikasih batu-batuan gitu sama kerabatnya. Katanya bawa keberuntungan dan dijadiin kalung buat si anak perempuan itu dan cincin buat mereka berdua. Bapaknya bilang mikirnya nggak ada yang aneh-aneh kan. Padahal ternyata setelah ditanya-tanya lagi, batu itu dari dukun. Jadi si bapak ini yang suka ke dukun sendirian diam-diam gitu. Orang tua asuh kami meminta untuk batu-batu itu dihancurkan dan dibakar. Mereka setuju. Dicopotlah kalung dan cincin tersebut, ditumbuk sama ibu pakai ulekan dan ada bunyi tak yang kenceng banget. Si perempuan itu juga geliat kegelisahan kayak orang kepanasan. Bapak ngumpulin daun dan kertas terus batu tersebut dibakar sambil bapak dan ibu terus berdoa. Si perempuan itu juga geliat kegelisahan kayak orang kepanasan. Bapak ngumpulin duit dan daun dan kertas. Dan aku pegel banget megangin perempuan ini yang makin lama makin gusar. Kedua orang tuanya hanya bisa nangis saja. Ibu dan bapak balik ke ruang tamu lagi sehabis bakar batu. Doa bapak dan ibu mulai tenang dan syahdu meski perempuan itu masih teriak sedikit dan kemudian berangsur lemas. Kurang lebih 3 jam doain perempuan dan keluarganya sudah tenang dan setengah sadar. Ibu kita mandiin perempuan tersebut dan diganti bajunya. Baju Mbak Didi yang selalu jadi korban dan mereka akhirnya pulang. Tapi pemulihan perempuan tersebut gak berhenti sampai situ aja bang. Beberapa hari sekali orang tua asuh kita mengunjungi rumah mereka, mendoakan kembali, ngurek-ngurek masa lalu setelah menelaah dan apakah ada berhala yang tidak sengaja disimpan dan benar-benar menguatkan keluarga tersebut juga karena usahanya mendadak turun drastis lagi. Intinya setan atau apalah itu niatnya menipu, percayalah. Kalau lu pengen ngirimin email bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gua rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Novel Somat sama gue Andri sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam, bye bye.